Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Proses segera Abu Janda dan Denny Sreker menjadi bukti komitmen Listio Sigit sebagai Kapolri. Setelah melalui serangkaian proses mulai dari fit and proper test, pelantikan dan diakhiri serah terima jabatan atau sertijab, Listio Sigit Prabowo kini resmi memegang tongkat komando Korps Bayangkara, institusi yang jadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Persoalan yang saat ini masih dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sangat berat sebelah, coba untuk dihilangkan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai contoh ke depan, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, kata Listio Sigit saat menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR pada Rabu 20 Januari yang lalu. Dalam fit and proper test itu, Sigit mengakui banyak masukan serta saran maupun kritik bahkan harapan yang dimana pada umumnya kepada Polri untuk bisa mewujudkan rasa keadilan. Publik juga menaruh harapan besar untuk Listio Sigit mampu memegang semua komitmen menciptakan hukum berkeadilan yang sebenarnya sudah teruji saat menjabat Kabareskrim dengan memproses rekan seangkatan dan seniornya karena terlibat suap Joko Santoso. Kala itu ia tegas menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sebagai ajang pembuktian sudah selayaknya, Listio juga merespon desakan publik agar Polri bersikap tegas kepada orang-orang yang dilabeli sebagai pendukung pemerintah namun sikap dan tindakannya sangat provokatif. Sebut saja Permadi Arya alias Abu Janda dan juga Denny Sreker. Keduanya saat ini belum sama sekali tersentuh oleh hukum, meskipun publik telah merasa bahwa keduanya sudah pantas untuk mendapat hukuman. Oleh sebab itu, dengan memproses keduanya bisa menjadi bukti untuk seusai Listio Sigit berjanji dan juga berkomitmen sebelum resmi dilantik sebagai Kapolri yang ke-25. Sebelumnya, Abu Janda diberitakan bahwa pengurus cabang istimewa atau PCNU di Amerika Serikat Ahmad Sahal mengkritik keras Permadi Arya alias Abu Janda karena telah menyebut Islam sebagai agama arogan. Kritik itu disampaikan lewat akun Twitter @sahal_as. Sahal menilai pemahaman Permadi salah kaprah. Ia menegaskan agama Islam tidak arogan terhadap budaya lokal seperti yang disampaikan oleh Permadi. Tweet @permadi aktivis yang bilang Islam sebagai agama arogan ini ngaco banget. Memang ada aliran Islam tertentu yang diharamkan atau mengharamkan tradisi lokal, tapi Muslim yang menentang aliran tersebut banyak sekali. Paham keislaman NU justru sangat ramah dengan tradisi lokal, menyebut Islam arogan itu kopla, kata Sahal lewat akun Twitternya pada Rabu 27 Januari. Kepada CNN Indonesia, Sahal berkata harus turun tangan sebagai warga NU. Menurutnya, cuitan Permadi ini mengeneralisasi Islam sebagai agama yang pro kekerasan. Sahal bahkan kecewa Permadi bisa mengunggah cuitan semacam itu. Pasalnya, Permadi pernah tergabung dalam organisasi sayap NU. Menurut Sahal sendiri, Permadi seharusnya paham soal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahal menyebut paham yang dianut NU itu ramah dengan kearifan lokal. Dia selalu menampilkan diri sebagai orang yang pernah ikut dalam Banser dan Ansor. Harusnya dia lebih bijak dalam melihat Islam dan harus lebih banyak belajar tentang Islam. Sahal juga mengatakan tak masalah jika Permadi berniat mengkritik pemahaman Islam seperti Tengku Zulkarnain. Namun menurutnya pernyataan Permadi tersebut memukul rata ajaran Islam. Saya kan juga sering mengkritik Tengku Zul kalau ada paham keislaman tertentu. Di sini maksudnya punya kecenderungan menghabisi tradisi lokal. Islam bukan seperti itu semua. Sebelumnya diberitakan bahwa Permadi Arya menjadi sorotan warganet usai menyebut agama Islam sebagai agama arogan karena mengharamkan tradisi lokal. Usai ramai dikritik oleh tokoh NU, Permadi mengklarifikasi cuitan itu. Ia menyebut cuitan itu merespon cuitan dari mantan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain. Jangan diambil tanpa konteksnya dong. Itu ngejawab cuitan Tengku Zul yang provokatif, rasis, bukan tweet mandiri di timeline. Tulis Permadi membalas cuitan Sahal. Permadi Arya diketahui menyampaikan narasi kontroversial di akun Twitter pribadinya. Ia menyebut Islam sebagai agama pendatang yang arogan di Indonesia. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat.
Ketika mendapatkan protes atas cuitannya, Abu Janda kembali menegaskan bahwa Islam memang agama yang berasal dari Arab. Ia lalu menyebut sejumlah agama asli asal Indonesia. Islam memang agama pendatang dari Arab. Agama asli Indonesia itu Sunda Wiwitan, Keharingan, dan lain-lain. Dan memang arogan mengharamkan tradisi asli. Ritual orang dibubarkan, pakai kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. Kalau tidak mau disebut arogan, jangan injak-injak kearifan lokal. Cuitan tersebut pun ramai dianggap oleh warganet hingga sejumlah tokoh. Hingga frasa Islam menjadi trending topik pada Selasa 26 Januari yang lalu. Warganet mempertanyakan keislaman Abu Janda dan maksud Abu Janda yang kerap memberikan pernyataan kontroversial tentang Islam, termasuk komentarnya terhadap sejumlah ulama. Mantan Sekjen MUI Tengku Zulkarnain bahkan meminta agar kepolisian berani memproses hukum Abu Janda. Andai kata Abu Janda itu muslim dan ucapannya itu dia jatuh murtad yang mengharamkan buka aurat atas wanita, Allah dan Rasulnya. Berani bilang Allah dan Rasul dan Islam arogan, Pak Polisi tidak bisa proses. Jangan sampai umat Islam menangani langsung. Tulis Tengku Zulkarnain di akun Twitternya Selasa 26 Januari. Tengku Zul menyebut menghina satu agama bukanlah merupakan delik aduan. Tengku Zul juga khawatir apabila polisi kembali mendiamkan Abu Janda maka umat Islam akan hilang kesabaran. Menghina agama ini bukan delik aduan. Pasal 156A KUHP mengancam 5 tahun penjara. Tapi jika polisi masa bodoh tidak mau proses dan umat Islam hilang kesabaran, saya khawatir para ulama tidak akan menyalahkan siapa saja pemuda Islam yang mau menyelesaikan kasus orang ini di luar hukum. Tengku Zul juga mempertanyakan maksud dari Abu Janda yang menyebut Islam adalah agama arogan. Agama Islam mengharamkan sesuatu itu untuk orang Islam saja. Tidak ada paksaan bagi umat lain. Abu Janda bilang Islam arogan? Salahkah jika Islam mengatur umatnya? Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 menjamin pelaksanaan agama 100%. Polisi mohon proses hukum orang ini sebelum umat Islam marah. Selain itu, Tengku Zul juga meminta kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong kepolisian memproses hukum Abu Janda. Kepada yang terhormat Bapak Yai Ma'ruf Amin, mohon Bapak perintahkan polisi untuk proses hukum Abu Janda. Kalau tidak, saya khawatir jika tidak diproses akan ada umat Islam yang marah dan bertindak di luar hukum. Malu NKRI di mata dunia. Matur nuwun.